aku ini bisa memberikan manfaat besar kelak di yaumil qiyamah. Wallahu alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 8. Pokoknya sampai jamaah ngantuk ya. Kalau saya perhatikan matanya sudah merah berarti kajian sudah harus dihentikan. Cukup sampai di sini saja. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai materi pengantar, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Nanti bagi jemaah sekalian yang bertanya, insya Allah ada door prize khusus untuk panjenengan, dan juga nanti mungkin ada pertanyaan khusus dari Ustadz untuk jemaah sekalian, nanti juga akan mendapatkan door prize berupa buku. Jadi bagi jemaah sekalian yang tidak bisa mengirimkan lewat WA, bisa menuliskan dalam kertas, nanti akan kami bacakan. Kemudian pertama, pertanyaan yang sudah masuk melalui via WhatsApp akan kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon izin bertanya. Insya Allah kami akan memasukkan anak kami ke pondok dengan harapan bisa menjadi penghafal Al-Quran, insya Allah. Apakah pertanyaan sudah hafal berapa juzna boleh ditanyakan pada anak kami, Ustaz? Apakah pertanyaan tersebut bisa menyinggung perasaannya? Mohon pencerahannya, Ustaz. Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh enggak kita bertanya kepada anak, sudah hafal berapa juz nak? Apakah pertanyaan ini tidak menyinggung perasaan anak? Coba dibalik. Boleh enggak anak tanya seperti itu ke bapaknya? Bapak sudah hafal berapa juz, Bapak? Itu kira-kira menurut Anda menyinggung perasaan atau tidak? Ya? Menyinggung perasaan enggak? Mesti izin, Aram jawab pripun. Iqra saja belum lulus. Sehingga kadang ada sebagian orang yang dia karena kedekatannya dengan Quran tidak begitu dekat, maka pertanyaannya bukan sudah hafal berapa juz, tapi pertanyaannya adalah jenengan pun sholat dereng. Jadi kelasnya diturunin ya. Yang penting pokoknya sholat. Dan pastikan di usia berapapun Bapak Ibu, Al-Fatihah harus bisa terbaca dengan benar. Al-Fatihah harus bisa terbaca dengan benar. Sehingga nggak mungkin ya, atau nggak boleh orang itu menyepelekan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihahnya belepotan, nggak benar dibiarkan saja, nggak boleh. Harus bisa baca Fatihah dengan benar. Kenapa? Karena ini rukun salat. Baik. Terus boleh nggak tanya anak seperti ini? Insya Allah tidak masalah, diperbolehkan. Karena anak yang belajar di pesantren memang seharusnya wajar dia menghafal Quran. Belajar di pesantren kok nggak hafal sama sekali dari Al-Quran, nah itu bermasalah. Dia belajar. Beda dengan bapaknya, beda dengan ibunya yang dia tidak belajar. Maka kalau nggak belajar kok ditanya sudah hafal berapa juz, ini pertanyaan salah alamat. Karena orangnya tidak belajar. Masya Allah. Nah. Jelas. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz, jika misalkan secara tidak sengaja kita mengupload di media sosial suara anak kita tanpa menampakkan wajah, kemudian beberapa waktu kemudian ada gangguan pada suara anak saya dan juga terganggu pada pertumbuhan fisiknya, tidak seperti dulu. Jika ini termasuk bentuk ain, bagaimanakah cara menghilangkannya? Karena tidak tahu dari siapa mata panas ain itu berasal. Syukran, Ustaz. Masya Allah.
Barakallahu fikum. Memang ada satu prinsip dalam masalah mengendalikan nikmat. Terkadang orang itu pamer nikmat justru nantinya akan membahayakan bagi dirinya sendiri. Likulli ni'matin hasud. Setiap nikmat itu terkadang ada orang yang hasad kepadanya. Makanya kalau kita punya nikmat tertentu, bisa jadi tidak dipamerkan lebih baik daripada dipamerkan. Boleh Anda ceritakan kepada orang yang Anda cintai, tapi sebaiknya jangan diceritakan kepada orang yang berpotensi hasad pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Qur'an tentang seorang nabi yang minta kepada anaknya agar jangan menceritakan nikmat itu kepada saudara-saudaranya. Nabi siapa yang dimaksud? Nabi Yakub kepada Yusuf. Nabi Yusuf lapor kepada bapaknya, "Ya abati inni ara fil manami. Inni ra'aitu fil manami ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Aku melihat dalam mimpi, aku bermimpi, ada 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadaku. Maka Yakub langsung berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida." Wahai anakku, jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Nanti mereka akan melakukan makar, ya. Mereka akan melakukan makar untuk membinasakan kamu. Karena Nabi Yakub itu ahli takwil mimpi. Begitu diceritai oleh Yusuf, tahu takwil mimpinya. Dan anak-anaknya Yakub diajari takwil mimpi. Maka mereka kalau tahu tafsirnya, kalau tahu mimpi Yusuf ini, mereka akan hasad. Lalu mereka nanti akan membunuh Yusuf. Maka Yusuf berpesan, jangan kau ceritakan. Baik. Dan terjadilah sebagaimana yang terjadi dalam kisah yang Allah sebutkan di surat Yusuf. Karena itu, jika kita punya nikmat tertentu, sebaiknya tidak perlu dipamerkan. Dan kalaupun mau diceritakan, ceritakan kepada orang yang kita yakin dia nggak bakalan hasad. Misalnya ke orang tua atau ke anak. Pernah nggak dapat cerita, Pak? Bapak hasad kepada anaknya. Ada, Pak? Anaknya cerita, "Alhamdulillah Bapak, saya sudah lulus S1. Bapak SD lulus." Terus Bapak hasad sama anaknya. Ada, Pak? Tidak ada. Sehingga orang tua meskipun dia kalah dalam masalah derajat pendidikan maupun yang lainnya dengan anaknya, atau kalah materi, atau kalah fisik, anaknya lebih gagah, atau yang lainnya, sepeser pun orang tua nggak bakalan hasad kepada anak. Nah itu contoh, kalau Anda punya nikmat, ceritakan ke orang tua silahkan. Atau orang tua punya nikmat, ceritakan kepada anaknya silahkan. Tapi kalau saudara, mungkin hasad. Nah, karena itulah, kalau Anda punya kasus seperti tadi, ada video anak ditaruh di medsos, kemudian tiba-tiba anak itu jadi ain. Nah itu bisa jadi salah satu di antara pengaruhnya. Cuman kita tidak tahu, apakah betul sebabnya karena ain, ataukah karena faktor yang lain, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, maka silahkan didoakan sebagaimana doa yang dibaca oleh Nabi SAW untuk Hasan dan Husain. Gimana kalimatnya? U'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Itu kalau dua orang. Kalau anaknya laki-laki, u'idzuka,
sambil